Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin pada akhirnya melanjutkan konsolidasinya. Tetapi menurut saya secara pribadi, Bitcoin sedang berada di fase calm before storm. Karena kita akan segera mendapatkan salah satu event yang sedang ditunggu-tunggu di minggu ini, yaitu adalah FOMC dan juga Fed Interest Rate Decision besok dini hari. Kita bakalan bahas di video hari ini bagaimana update-nya in terms of price action. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Per hari ini kita melihat crypto global market cap itu berada di angka 3,91 triliun dolar atau turun sekitar 0,25%. Sedangkan kalau kita melihat top 10 coin sendiri, itu keadaannya sebenarnya mix. Sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Dan yang menjadi top performer itu adalah Tron. Kenaikannya 3,51% ke 0,3378 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita perlu tahu bahwa malam hari ini, selain akan ada data GDP dan juga core PCE prices, ada juga ADP non-farm employment, tapi besok dini hari akan ada FOMC statement, Fed interest rate decision, dan juga FOMC press conference. Jadi harusnya malam ini kita akan bisa expect some type of volatility. Ketika nanti GDP sudah start untuk dirilis, itu harusnya sudah akan ada volatilitas di market. Kalau kita lihat untuk sementara ekspektasinya adalah GDP bakalan keluar di angka 2,4%. Di mana angka sebelumnya itu di minus 0,5%. Jadi kalau misalnya memang benar 2,4%, harusnya itu menjadi sebuah boost yang cukup positif ya untuk Amerika Serikat. Yang harusnya bisa berdampak nanti ke pergerakan harga dolar indeks dan tentunya nanti akan menarik juga pergerakan Bitcoin dan kawan-kawan. Dan juga tentunya adalah pasar saham Amerika Serikat. Tapi yang lebih penting daripada itu tentunya adalah Fed Interest Rate Decision, yang sebenarnya harusnya sesuai dengan ekspektasi bakalan stay di angka 4,5%. Tapi yang mungkin sedang ditunggu adalah FOMC press conference-nya, di mana pada saat itu Kakek Powell bakalan memberikan pidato, diikuti akan ada wawancara dari pers, dan di situ tentunya akan dilihat apakah ada sesuatu yang disampaikan oleh Kakek Powell yang mengindikasikan bahwa mereka akan segera melakukan pemotongan suku bunga, atau at least apa yang berada di dalam benak mereka. Apa yang kira-kira bakalan dilakukan berikutnya, itu yang sedang ditunggu. Tentunya harapan market adalah ada pembicaraan yang mengarah ke pemotongan suku bunga dalam waktu dekat. Dan kalau misalnya memang ada, apakah ada indikasi juga bahwa pemotongan suku bunganya itu bakalan dilakukan di 25 basis point atau mungkin bisa lebih besar. Meskipun ya kita tahu belakangan Kakek Powell sepertinya sangat enggan gitu ya untuk memberikan detail seperti itu. Ya dia hanya memberikan info yang main aman aja, istilahnya info general, dan terus memberikan jawaban yang juga main aman gitu. Kalau ditanya kira-kira apa yang bakalan dilakukan di pertemuan berikutnya, biasanya hanya akan dijawab, ya itu akan based on data yang ada gitu. Kalau misalnya data menunjukkan mereka perlu cut, yang mereka bakalan cut, tapi kalau misalnya belum, yang mereka tidak akan terburu-buru. Itulah stance mereka selama beberapa bulan terakhir. Nah, untuk besok dini hari, ya tentunya kebanyakan orang beranggapan bahwa kita akan stay di angka yang sama ya. Bahkan kalau kita lihat konsensus menunjukkan bahwa 96,9% chance itu the Fed bakalan stay di rate yang sama. Hanya ada sekitaran 3,1% yang merasa bahwa akan ada rate cuts besok dini hari. Jadi saya rasa saya secara pribadi juga berada di kubu yang merasa bahwa kita bakalan melihat the Fed masih akan stay di angka yang sama atau no change. Tidak ada perubahan untuk besok dini hari. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, kalau misalnya kita perhatikan dari sisi spot Bitcoin ETF sendiri, per hari ini BlackRock kembali melakukan pembelian sebesar 1.340 Bitcoin. Dan sekarang sudah hold kurang lebih 740.000 Bitcoin. Dan sepertinya mereka terus berlanjut ya teman-teman inflow-nya setelah beberapa hari yang lalu sempat terhenti. Ada beberapa hari di mana kita melihat zero flows, artinya tidak ada inflow dari IBIT, tidak ada outflow juga, tapi angkanya 0. Tapi beberapa hari terakhir, spesifiknya 1-2 hari terakhir, kita kembali melihat BlackRock melakukan pembelian.
sekali lagi kita perlu adanya konsistensi dari segi inflow melalui spot Bitcoin ETF untuk mendukung tesis bahwa Bitcoin masih akan tetap break ke area all-time high yang baru. Karena tidak bisa dipungkiri, salah satu sumber demand yang besar bagi Bitcoin itu datangnya dari spot Bitcoin ETF. Selain tentunya ada juga datang dari public companies yang sekarang terus-menerus juga melakukan akumulasi Bitcoin, dan jumlah perusahaan yang melakukan hal tersebut juga semakin banyak. Yang awalnya hanya beberapa perusahaan, mulai menjadi belasan, puluhan, dan sekarang sudah ratusan perusahaan yang juga melakukan hal yang sama. Sehingga itu juga menjadi sumber demand lain yang cukup besar. Dan kalau kita bicara secara spesifik soal price action, maka kita bisa melihat per hari ini sebenarnya secara data liquidation heatmap belum ada perubahan yang berarti gitu ya. Area of liquidation yang paling besar itu masih tetap berada di atas harga Bitcoin. Spesifiknya di sekitaran 120 sampai 121.500 atau bahkan sampai 122.000 kalau kita misalnya zoom out ke time frame yang lebih panjang. Katakanlah 2 minggu. Kalau kita coba zoom out lagi ke 1 bulan, ya kalian bisa melihat dengan jelas ya di sekitaran area 120 sampai 122 itu terdapat tumpukan likuidasi yang cukup besar. Berita positif lainnya adalah area of liquidation yang kemarin berada di bawah harga Bitcoin di sekitaran range 117 sampai 116 itu juga sudah sebagian besar berhasil dijemput ya. Jadi untuk sementara waktu kita bisa melihat bahwa harusnya insentifnya sekarang akan lebih besar bagi market maker untuk mencoba kembali mendorong harganya ke atas. Meskipun kita tahu bahwa kemarin ya saya sudah sampaikan kalau misalnya kita bisa melihat 4-hour candle itu close di bawah 118.000, maka itu berarti kita akan kembali melihat Bitcoin nge-revisit ke kurang lebih 116.000. Itulah yang sebenarnya proses kita lihat terjadi meskipun ya kita hanya barely break di bawah 117.000, kita cuma hit ke 116.900-an and then start untuk kembali mendapatkan rebound. Nah, tetapi teman-teman, selama area 118.000 ini belum berhasil kita reclaim, maka kita harus tetap waspada akan adanya koreksi lanjutan. Bisa kembali ke sekitaran area 116.300 atau 500-an lagi. Sebelum pada akhirnya kita mungkin akan mendapatkan some type of rebound lagi dari sana. Oke? Kalau kita zoom in ke time frame yang lebih besar, katakanlah di daily, maka sebenarnya apa yang terjadi selama 2 minggu terakhir itu adalah kita sideways movement atau kita ranging movement. Kita hanya ranging saja di sekitaran area 120.000 sampai 116.000 teman-teman, dan sudah ada beberapa kali percobaan untuk breakout dari salah satu area resistance atau support di sini, tapi kesemuanya belum berhasil. Ini adalah percobaan yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini keempat, ini kelima, keenam, ketujuh, dan semuanya masih gagal dan kita masih tetap bertahan di dalam range ini. Semakin lama sebuah range itu bertahan, semakin volatil ketika nanti breakout. Maka tentunya kita harapkan ya, kita sangat harapkan bahwa breakoutnya tentunya ke arah atas. Itu tentunya menjadi harapan semua investor, tidak hanya di Bitcoin tapi juga para altcoin holder. Karena bagaimanapun ketika Bitcoin performanya baik, maka sedikit banyak kita bisa melihat pasti akan ada sedikit cipratan ke altcoin. Meskipun kadang-kadang kita kesal ya, Bitcoinnya bisa naik kencang tapi altcoinnya sepertinya naik tapi tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Naiknya hanya sedikit gitu. Tapi at least kalau kita melihat Bitcoin itu naik, berarti sentimen market secara overall harusnya bullish gitu kan. Dan hanya tinggal menunggu waktu untuk liquidity-nya kembali shifting ke Ethereum, dan dari Ethereum biasanya bakalan shifting lagi ke altcoin lainnya. Oke? Nah, jadi yang kita sedang tunggu sekarang adalah di time frame besar ya. Itu adalah breakout dari area channel ini. Apakah kita akan breakout ke atas atau ke bawah? Itu akan bisa dijawab hanya oleh waktu gitu ya. Kita hanya perlu menunggu kira-kira area mana yang bakalan start untuk dituju. Tapi kalau misalnya kita berbicara soal data yang ada, ya menurut saya probabilitasnya masih cukup tinggi ya bahwa kita masih akan tetap melihat Bitcoin untuk breakout ke area all-time high yang baru. Oke? Dan kalau kita perhatikan dari sisi time frame yang kecil pun, ini saya bisa anggap sebagai rally diikuti konsolidasi. Dan biasanya tetap akan berujung pada kita kembali mendapatkan rally ke atas. Dan semakin rendah
konsolidasinya tentunya semakin baik ya untuk teman-teman yang mungkin berpikiran untuk building position, karena dari sini tentunya risk to reward ratio-nya akan jauh lebih baik. Tapi saya rasa teman-teman dengan adanya konsolidasi selama 1-2 hari terakhir ini sudah cukup ya menurut saya untuk dijadikan sebagai salah satu setup kalau misalnya saya tertarik untuk masuk. Tapi masuknya itu bukan tentunya sekarang, tapi menunggu ketika breakout di atas area upper trend line di sini, retest, ini mungkin bisa menjadi entry. Karena ketika hal ini terjadi, teman-teman, maka ada dua hal yang terjadi secara sekaligus yang menunjukkan indikasi positif, yaitu adalah pertama, kita berhasil untuk break di atas area konsolidasi di sini, yang trend line-nya berada di sini dan juga di sini tentunya. Yang kedua, kita juga berarti kembali berhasil nge-reclaim di atas area 118.000 yang merupakan area mid-range. Yang kalau kita perhatikan di 1 hour chart, secara jelas juga merupakan area key levels yang sebelumnya selalu menghasilkan rejection, maupun rebound, rejection, rebound, rejection. Jadi ini area yang cukup penting. Kalau kita berhasil melakukan hal tersebut, yaitu adalah breakout di atas area trend line di sini, maka ada dua hal yang terjadi secara sekaligus. Sekali lagi, kita breakout di atas trend line, dan kemudian kita juga berhasil reclaim 118.000. Dua confluence tersebut menurut saya cukup gitu ya untuk dijadikan sebagai salah satu alasan untuk building position di Bitcoin dan menargetkan minimal ke area 120.000. Yang kalau misalnya berhasil untuk kita breakout, maka ada potensi Bitcoin sudah akan start untuk kembali mendekati area all time high terakhir atau bahkan bisa breakout ke area all time high yang baru. So saya rasa untuk sementara waktu teman-teman kita masih berada di gray area. Bias saya masih cenderung dalam keadaan netral. Tapi kalau kita berhasil breakout di atas area trend di sini, bias saya akan shifting menjadi bullish. Dan ingat teman-teman, kalau kalian building position, kalian harus consider bahwa malam hari ini sampai dengan besok dini hari akan ada volatilitas di market. Jadi jangan sampai kalian menggunakan leverage yang terlalu besar, karena ketika market volatile, meskipun kalau kalian menebak arahnya dengan benar, tapi bisa aja akan ada wick yang cukup liar teman-teman. Sehingga kalau kalian menaruh stop loss-nya terlalu dekat, kalian bisa aja kejemput stop loss-nya dan kemudian Bitcoin bergerak ke arah yang kalian mau. Jadi pastikan kalian harus consider untuk memberikan ruang gerak bagi Bitcoin kalau misalnya kalian pengen building position long. Saya rasa itu sih teman-teman yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.